Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang soli dan solika, jumpa lagi nih bersama Ustazah Nabila. Bagaimana nih kabar kalian pada hari ini? Tentunya alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan pada hari ini, kita akan belajar bersama-sama, yaitu tentang materi kelas 4, tema 3, subtema 1, yaitu tentang hewan dan tumbuhan di sekitarku. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, gimana kalau kita tepuk semangat? Setuju? Oke, setuju. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Pengertian wawancara. Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu peristiwa. Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara dengan menyebutkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Nah, sedangkan narasumber yaitu orang yang diwawancarai dan orang yang memberikan informasi, yaitu berdasarkan terjadinya peristiwa. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan wawancara yaitu yang pertama, pilihlah narasumber sesuai dengan topik wawancara. Yang kedua, hubungi narasumber untuk meminta kesediaan dan jadwal wawancara. Yang ketiga, persiapkanlah pertanyaan-pertanyaan dan berbicaralah dengan menggunakan bahasa yang santun. Yang keempat, berlatihlah sebelum wawancara agar lebih mengerti tentang pertanyaan yang diajukan. Nah, yang terakhir, berpakaianlah yang rapi dan sopan. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika wawancara yaitu yang pertama, perkenalkan diri dan sampaikan tujuan wawancara. Yang kedua, mulailah pertanyaan yang ringan. Nah, lebih baik jika diselingi dengan pertanyaan-pertanyaan yang disukai oleh narasumber, misalnya yaitu hobi narasumber dan lain-lain. Nah, setelah itu hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. Nah, yang keempat, gunakanlah panggilan yang tepat dan sopan. Nah, yang kelima, jangan lupa untuk mencatat atau merekam ketika wawancara sedang berlangsung. Yang keenam, tidak menyela narasumber saat memberikan penjelasan. Yang ketujuh, hindari pengulangan jawaban dan pertanyaan yang berbelit-belit. Nah, yang terakhir, catatlah informasi yang penting-penting saja, karena penjelasan dari narasumber tidak semua ditulis. Hal-hal yang harus diperhatikan setelah wawancara. Nah, yang pertama yaitu mengucapkan terima kasih. Nah, yang kedua yaitu meminta maaf jika selama wawancara ada yang kurang berkenan kepada narasumber. Dan yang ketiga, mohon diri dengan sopan. Cara membuat pertanyaan wawancara.
Pertanyaan yang diajukan ketika wawancara harus baik sehingga mudah dimengerti oleh narasumber. Nah, hal itu akan membuat narasumber mudah untuk menjawab pertanyaan dari pewawancara. Bagaimana sih ciri-ciri pertanyaan yang baik dalam kegiatan wawancara? Ciri-ciri pertanyaan yang baik dalam kegiatan wawancara yaitu yang pertama, tidak menyinggung perasaan narasumber. Yang kedua, sesuai dengan tema wawancara. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang baku. Yang keempat, menggunakan kalimat yang efektif dan efisien. Dan yang terakhir yaitu mengandung unsur 5W 1H. Fungsi beberapa penggunaan kata tanya. Yang pertama, ada apa? Berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Contohnya, apa hewan yang Bapak pelihara? Yang kedua, berapa? Berfungsi untuk menanyakan jumlah. Contohnya, berapa banyak hewan peliharaan Bapak? Yang ketiga, siapa? Berfungsi untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat di dalamnya. Contohnya, siapa yang memelihara hewan peliharaan Bapak? Yang keempat, di mana? Berfungsi untuk menanyakan tempat terjadinya peristiwa. Berfungsi untuk menanyakan tempat kejadian peristiwa. Contohnya, di mana Bapak membeli makanan hewan? Yang kelima, kapan? Berfungsi untuk menanyakan waktu kejadian. Contohnya, kapan Bapak memberi makan hewan peliharaan Bapak? Yang keenam, mengapa? Berfungsi untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Contohnya, mengapa kandang hewan peliharaan Bapak setiap harinya dibersihkan? Dan yang terakhir, bagaimana? Berfungsi untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Contohnya, bagaimana cara Bapak membersihkan tubuh hewan? Nah, selanjutnya silakan anak-anak mengerjakan di buku paket yaitu pada halaman 21. Nah, yang dikerjakan hanya nomor 1 ya anak-anak. Nah, jangan lupa mengerjakan. Semangat! Yeay! Hari ini kalian hebat dan luar biasa. Nah, sebelum Ustazah Nabila menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita bernyanyi bersama-sama. Ayo kita bernyanyi Yamko Rambe Yamko. Setuju? Oke. 1, 2, 3. Hey amko rambe amko arona wa kombe. Hey amko rambe amko arona wa kombe. Te minoki be kubano kombombe ko yumano bungo awe ade. Te minoki be kubano kombombe ko yumano bungo awe ade. Honke 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 riro honke jombe jombe riro. Honke 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 riro honke jombe jombe riro. Yeay! Semoga pembelajaran kita pada hari ini bisa bermanfaat fid dunya wa dunya wal akhirah. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.